إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat maghrib Husnul Ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmatnya. Alhamdulillah, sekali lagi Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga kita bisa melaksanakan salat subuh dan salat maghrib berjamaah, dan juga kita duduk bersimpuh salah satu dari masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu dan hanya menggantikan Ustaz Maghribi hafizallahu taala yang biasa beliau mengisi Sabtu pada maghrib karena beliau sedang safar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan kepada beliau dan juga kepada kita semua untuk terus menuntut ilmu jamaah sekalian, karena siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan keinginan untuk belajar dalam perkara agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepahaman kepada orang tersebut di dalam agamanya. Ya mas sekalian, sebelum Anda kembali melanjutkan pembahasan dari Manzumah Haiyah, saya ingin berikan beberapa faedah yang berkaitan terhadap daurah kemarin sama Syekh Saleh Sindi dan juga Syekh Muhammad Ibn Fahad Al-Furai hafizahumullahu ta'ala. Dan ada perkataan yang indah. Beliau berdua menyampaikan tentang waktu seseorang di dunia ini itu sangat singkat. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Yang singkat ini hendaknya dia berusaha wakafkan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau wakif amarakum lil, wakafkan umurmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dalam surat Al-An'am, katakanlah ya Rasulullah, sungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang hidupnya untuk dia persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang akan dapatkan dari
apa yang telah dia wakafkan itu kebahagiaan jemaah. Karena seluruh yang ada di dunia ini, segala urusan bergeraknya dunia ini, itu semuanya berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan memberikan padanya kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yang mengatur kehidupannya, disebabkan dia wakafkan umurnya pada Allah Azza wa Jalla. Adapun dari Syekh Shalih Sindi, banyak sekali jamaah sekalian yang beliau sebutkan, dan ada salah satu yang membuat kita merasakan keharuan ketika Syekh menyampaikan bahwasanya seseorang jangan pernah merasa aman dari berubahnya keadaan. Ketika dia menghabiskan hidupnya dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk membela agama Allah, dalam rangka untuk berada di atas sunnah Nabi SAW, namun di akhir hayatnya jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala balikan keadaan. Siapa yang bisa menjamin Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus memberikan dia hidayah? Ketika beliau membahas tentang istisna, Allah Ta'ala, apakah di sini disebutkan jemaah sekalian dalam bait tentang istisna, pengecualian atau bukan pengecualian, pengataan seorang insyaallah dalam iman. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saat kalau ditanya apakah engkau beriman dengan iman yang sempurna, maka jangan seorang mengatakan iya, kecuali dia mengatakan insyaallah, agar tidak ada dalam hatinya merasa bahwa dia adalah manusia yang berada di puncak keimanan. Padahal semua berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikan sesuai dengan yang Allah inginkan. Saat itu Syekh terdiam sejenak jamaah, kemudian beliau menangis. Seolah-olah beliau takut kalau seandainya apa yang beliau lakukan, dari menulis, dari mengajar, dari memberikan pelajaran faedah, itu beliau ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala balikan keadaan. Apalagi kita jemaah. Padahal Masya Allah pelajaran beliau, hampir semua pelajaran beliau di Masjid Nabawi, di daurah-daurah, dan di masjid-masjid kota Madinah, itu semua bahas akidah juga. Bahas apa? Akidah. Suatu yang urgen, suatu yang sangat fondasi. Itu yang seharusnya kita takutkan jamaah sekalian. Kalau kita tidak meminta kepada Allah keteguhan, selalu merasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kita diambil iman kita sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Pada kata Nabi SAW apa? Al-amalu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhir. Dan satu lagi jamaah, ini yang berkaitan dengan peserta ya. Analia yang datang tuh dokter jemaah, Dr. Abdul Rai, Dr. Ali Musri, Dr. Dasman, dan Dr. Muhammad Ihsan, Dr. Akidah jemaah, yang dibahas usul salata.
Yang dibahas qawaidul arba. Padahal kitab ini adalah kitab mubtadi'in, pemula. Itu juga qawaidul arba. Kalau di Arab Saudi ini materinya anak SD jamaah. Lagi di zaman dulu Syekh Muhammad bin Ibrahim atau Syekh Abdul Aziz bin Baz, setiap subuh jamaah sholat subuh setoran jamaah, setoran ke imamnya usul salat. Tapi tidak membuat para doktor yang sudah mendapatkan S3 di bidang akidah, beliau tidak hadir dan mendengarkan dia. Mereka semuanya serius mencatat faedah, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh, menunjukkan seharusnya kita yang tidak memiliki apa-apa harus lebih semangat dalam pelajari akidah, harus memiliki ilmuwan yang tinggi terhadap pelajaran akidah. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting, fondasi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala mensyarah kitab usul salasah sampai 20 kali. Sampai 20 kali. Diulang-ulang terus. Karena di dalamnya pokok-pokok akidah. Itu berapa faedah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bisa berikan. Sebenarnya masih banyak, namun karena waktu yang batasi, insyaallah di kesempatan yang lain kita akan sampaikan berapa faedah dari daurah dua masyayikh yang datang ke Indonesia belum lama ini. Dan insyaallah besok jamaah sekalian yang memiliki keluangan waktu, mereka berdua hafizahullah ta'ala akan mengisi di Istiqlal jam 9 pagi insyaallah ta'ala, yang akan diterjemahkan oleh Ustaz Abdullah Zain MA hafizahullah ta'ala. Kita kembali jemaah ke pembahasan kita dari kitab Manzumah Al-Haiyah yang disusun oleh Imam Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk pada bait yang ke-26. Wala tukfiran ahlas salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul 'arsyi yasfahu. Wala ta'taqid ra'yal khawariji innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Wala takum murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bid-dini yamzahu. Pada pembahasan kali ini jamaah sekalian, Imam Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala jelaskan di dalam bait-bait syairnya tentang tidak boleh seorang muslim bermudah-mudahan di dalam mengeluarkan saudaranya dari agama Islam. Terutama mereka yang melakukan dosa besar jemaah. Dan Al-Imam Ibn Abi Daud ingin menegaskan kepada kaum muslimin jangan mengikuti pemikirannya salah satu sekte yang telah menyimpang. Bahkan disebutkan sekte pertama dalam sejarah Islam yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, yaitu sekte Khawarij, yang diantara usulnya, diantara pokok pemikirannya mengkafirkan para pelaku dosa besar. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Abi Daud, wala tukfiranna, janganlah engkau mengkafirkan, wala tukfiran ahlas salati, mereka yang melaksanakan salat,
wa in asaw, walaupun mereka melakukan maksiat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man shalla salatana wa akala dhabihatana wa istaqbala qiblatana fa huwa al-muslimu lahu ma lana wa alaihi ma alaina." Lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Barang siapa yang melaksanakan salat seperti salat kami dan juga penyembelihan kami dan mengarah kepada kiblat kami, fahuwal muslim, maka dia seorang muslim. Yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Fahuwal muslim. Siapa yang salat, siapa yang menyembelih sembelihan, siapa yang menghadap ke arah kiblat, maka dia seorang muslim. Baginya sebagaimana hak bagi kami, dan kewajibannya sebagaimana kewajiban kepada kami. Sama hak dan kewajiban bagi seorang yang muslim melaksanakan salat, menyembelih sembelihan. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq perkataan Al-Imam Ibn Abi Daud ahlus salati, ini beliau mengisyaratkan seseorang yang meninggalkan salat boleh dikafirkan. Sekali lagi, siapa yang meninggalkan salat boleh dikafirkan. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, wal adillatu ala kufri tariki sholati fil kitabi wa sunnati katsiratun jiddan. Dalil tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat di dalam kitab dan sunnah sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala firman di antaranya, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Surah Taubah ayat 11. Kalau seandainya mereka bertaubat kemudian melaksanakan salat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian sesama agama. Berarti sebaliknya, siapa yang tidak melaksanakan salat dan enggan membayar zakat, berarti bukan saudara sesama muslim. Itu juga di dalam surat Al-Mudaththir, yang mungkin dia terjemah ada yang pernah menghafalkannya, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ketika ditanya penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, neraka saqar, maka mereka mengakui lam nakum minal musalli, kami dahulu bukan masuk orang yang melaksanakan salat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat." Antara seseorang dengan kekafiran itu ada pembatas. Apa itu? Salat. Meninggalkannya maka terjerumuslah seorang ke dalam kekafir. Dalam hadis Buraidah bin Usayd radhiyallahu taala anhu, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah mereka maksudnya orang-orang
Siapa yang meninggalkannya maka telah kafir. Ya mas, karena Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis dan juga ayat yang menegaskan tentang perkara salat, siapa yang meninggalkannya maka dia adalah kafir. Kataan tabi'in Abdullah bin Syakik rahimahullah ta'ala qala kana ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an min a'mali tarku kufrun ghairu salat. Abdullah bin Syakik seorang tabi'in mengatakan para sahabat Rasulullah SAW tidak melihat sesuatu yang mereka tinggalkan akan mengantarkan kepada kekafiran kecuali salat. Berarti para sahabat telah mengkafirkan siapa yang meninggalkan salat. Dan jemaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dijadikan sebagai perhatian tentang perkara salat. Walaupun para ulama berbeda pendapat meninggalkan salat yang seperti apa menjadi kafir. Jumhur ulama, kalau seandainya meninggalkannya terkadang, maka mereka tidak mengkafir, tapi harus ditangkap, kemudian diminta untuk melaksanakan sholat. Tidak dikafirkan, tapi jemaah apa? Ditangkap, kemudian disuruh sholat dan disuruh bertaubat. Kalau tidak mau, baru yuktal riddah, dibunuh dan dikisos. Karena apa? Karena tidak mau melaksanakan sholat dan dihukumi murtad. Jumhur tidak mengkafirkan kalau meninggalkannya tidak semua, tapi ditangkap kemudian disuruh sholat. Adapun mazhab Hambali, dan ini mazhab yang paling tegas dalam masalah sholat, satu kali meninggalkannya karena sengaja ta'ammudan, itu sudah dihukumi kafir. Ini diantara mazhab Hambali yang meninggalkan sekali saja kafir. Nah, ini pendapatnya juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, itu juga gurunya Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Syekh. Kalau seandainya diterapkan hukum ini jamaah, Allah musta'an, berapa banyak dari kaum muslimin di zaman ini yang merendahkan perkara sholat. Dan Allah Ta'ala alam lebih condong kepada pendapatnya jumhur. Ini juga pilihan Syekh Saleh Sindi hafizallahu ta'ala. Kalau meninggalkan sama sekali, maka itu yang dikatakan kufur. Tapi kalau meninggalkan terkadang, maka ala wasaqil halal, itu berada di ujung kebinasaan, dan ditakutkan dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana kata Nabi SAW, man hafadha 'alaiha kadat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najatun wa kana yaumil qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Siapa yang menjaga 5 waktu dari salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan burhan, petunjuk, dan juga keselamatan di hari kiamat. Dan siapa yang tidak mau menjaga sholat 5 waktu, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dan juga petunjuk dan juga keselamatan
kemudian di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama siapa jemaah? Bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman. 3 apa jemaah? Tokoh kekafiran. Itu juga Ubay bin Khalaf. Mau gak jemaah dikumpulkan bersama mereka? Maka pernah menalaikan serta merendahkan perkara salat. Nah, wa in asaw, walaupun mereka bermaksiat, sawa'an irtakibu kabiratan aw saghiratan aw kaba'ir fala yajuzu takfiruhum bidzalik. Tidak boleh seseorang mengkafirkan para pelaku maksiat, baik yang melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, karena mereka masih berada dalam koridor kaum muslimin. Dan kata Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala, selama dia masih dalam koridor seorang muslim dan tidak melakukan kesyirikan atau kekafiran, maka tidak boleh seseorang dikafirkan. Dan para ulama jamaah sekalian, dalam menghukumi seseorang kafir itu ada 2 keadaan. Yang pertama, takfirul mutlak, mengkafirkan dengan keumuman. Maksudnya umum di sini siapa saja yang melakukan. Paham? Contohnya siapa saja yang menyembah patung atau menyembah kuburan, maka dia kafir. Ini umum dari sisi perbuatan. Bisa difahami jemaah? Bukan menunjuk orang, tapi perbuatan. Siapa yang berdoa kepada penghuni kubur, maka dia kafir. Ini namanya kufrun mutlak atau takfiru al-mutlak. Dan yang kedua adalah takfirul muayyan, pengkafiran yang menunjuk individu. Maka yang kedua ini sangat berhati-hati ahlu sunnah. Dan yang antum dapati dalam kitab-kitab akidah kebanyakan adalah takfirul mutlak. Harus difahami dong. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Semuanya berkata di dalam menjelaskan amalan yang mengantarkan kepada pembatal keis. Antum baca Nawaqidul Islam yang disebutkan orang enggak jemaah? Enggak kan? Apa kan disebutkan? Sampai nomor berapa sama Ustaz Mahdi? Pembatal yang berapa? Pada ngaji enggak jemaah? Enggak ada sebutkan sama sekali oleh Syekh Abdul Wahhab satu pun orang. Beliau mengkafirkan secara mutlak, yaitu perbuatan. Siapa yang mengkafirkan? Siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia telah kafir. Fahuwa kafir. Itu pembatalan berapa? Pertama. Dan beliau sama sekali tidak menyebutkan individu. Adapun yang kedua, ini yang berkaitan dengan individu. Maka Ahlus Sunnah sangat berhati-hati. Yang pertama, kehati-hatiannya, perkara yang dilakukan benar-benar kafir, bukan sesuatu yang di bawah dari itu.
Yang kedua jemaah sekalian, kehati-hatiannya harus dihilangkan seluruh syubhat. Harus dihilangkan seluruh syubhat. Sampai seseorang yang melakukan kafiran itu sadar dan paham perlakuan dia itu kafir atau membuat dia kafir. Selama dia belum mengakui bahwa apa yang dilakukan dia kafir atau dia belum paham, maka ulama Ahlussunnah berhati-hati dalam masalah. Atau disebutkan dalam kaidah iqamatul hujjah, harus diterangkan dengan gamblang dan jelas serta paham bahwasanya apa yang dia lakukan atau dia ucapkan itu masuk ke dalam kafir. Kemudian yang ketiga, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengkafirkan secara individu adalah yang tadi, yang kedua tuh hilang seluruh penghalang. Yang ketiga harus benar-benar sadar dalam melakukan tanpa paksa. Bisa difahami jemaah? Baru boleh kafirkan. Dan ini tidak semua orang bisa melakukan. Makanya perkara mengkafirkan jemaah sekalian harus dilakukan oleh para ulama yang mumpuni dalam masalah ini. Kalau diserahkan kepada masyarakat, itu akan rusak. Bisa difahami jemaah? Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan. Adapun yang menjadikan beberapa pernyataan di dalam ayat atau hadis yang menunjukkan kekufuran, maka itu bukan menunjukkan kekufuran secara mutlak atau kekufuran yang besar. Bisa jadi kekufuran tapi maknanya adalah kufur kecil. Contohnya Nabi SAW pernah bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau dan di sini maknanya bukan kafir keluar dari agama Islam. Itu juga sabda Nabi SAW, "Sibabul muslimi fusuqu wa qitaluhu kufru." Siapa yang oleh Imam Muslim, mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya atau memeranginya adalah kafir. Para ulama menyebutkan kekafiran di sini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam. Kenapa? Karena memerangi antara saudara sama muslim, Allah masih menyebutkannya sebagai seorang yang beriman. Siapa yang bisa menjawabnya? Kita bisa menyebutkan ayat yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin saling berperang itu tidak otomatis menjadi kafir. Dalam surat apa jemaah? Dalam surat Al-Hujurat. Sudah pernah dibahas kan? Surat Ma'idah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau seandainya ada dua kelompok dari orang yang Allah masih menyebutkan kelompok tersebut kelompok beriman, padahal mereka melakukan apa jemaah? Yaqtatalu. Mereka saling berperang.
Berarti yang dimaksud dalam hadis kufrun di sini kufrun duna kufuran yang kecil. Begitu juga firman Allah, perhatikan. Nah, ini sering dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang yang gemar mengkafirkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dalam surat Al-Maidah. "Wa man lam yahkum," siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan kekufuran pada ayat ini maksudnya adalah kekufuran yang kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari koridor agama Islam. Tapi banyak dari mereka yang tersesat, terutama kelompok Khawarij, menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk mengkafirkan siapa jemaah? Pemerintah. Padahal kalau mereka mengecek perbuatannya, sebagian dari perbuatan mereka ternyata mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Mana jemaah? Allah musta'an. Fakulluhum ya'si wadul arsy yasfahu. Dan setiap dari mereka pasti apa jemaah? Melakukan perbuatan maksiat, dan Rabb Allah Azza wa Jalla itu mengampuni dan memaafkan apa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Dan ayat ini sudah pernah dibahas. Katakan kepada hamba-hambaku. Siapa yang dipanggil jemaah? Orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang dikenal dengan kesolehannya, tidak. Yang Allah panggil asrafu ala anfusihim, yang banyak melakukan kemaksiatan, yang melampaui batas kepada diri mereka sendiri. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dan sudah Anda bahas juga, kesyirikan termasuk jemaah. Allah akan menghapuskan dosa kesyirikan dengan syarat sebelum meninggal bertobat. Karena ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini bagi mereka yang melakukan kesyirikan tanpa bertaubat. Adapun ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni seluruh dosa selama bertaubat, walaupun dia melakukan kesyirikan. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah maha pengampun. Berarti tidak boleh seorang mengkafirkan saudaranya dengan dosa-dosa yang telah dilakukan, karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampuninya, sebagaimana dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni bisa jadi dengan kehendaknya dosa-dosa yang berada di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti selama belum mencapai kesyirikan,
masih ada jamaah kesempatan untuk yang di saat itu tidak boleh ada seorang yang mengkafir. Bisa difahami jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzul Arsy yang memiliki arsy. Dan kita sudah pernah membahas tentang arsy, bahwasanya arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yang di atasnya Allah beristiwa. Saya masuk asal isya aja, ada terlebih dahulu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan. Fadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ya sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam bin Abi Daud menyebutkan bait yang selanjutnya, wala ta'taqid ra'yal khawarij, dan janganlah engkau meyakini pemikiran sekte Khawarij atau keyakinan serta pendapat mereka. Innahu maqalun liman yahwa, sungguhnya perkataan mereka dan keyakinan mereka itu berasal dari hawa nafsu, bukan berasal dari petunjuk ilmu, tapi berasal dari hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Sedangkan perkataan Khawarij dan pemikiran mereka serta kesesatannya sangat mengikuti hawa nafsu. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, Khawarij ini merupakan sekte yang perlu diperhatikan dan juga diperingatkan, terutama kepada anak-anak muda. Karena kata Nabi SAW, Khudatha'ul asnan sufaha'ul a'lam. Orang-orang Khawarij ini disebutkan oleh Nabi SAW itu sangat muda umurnya. Khudatha'ul asnan, masih anak-anak muda yang memiliki semangat. Tapi apa? Sufaha'ul a'lam, tidak memiliki ilmu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara sifatnya, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, qira'atukum ma'a qira'atihim, siyamukum ma'a siyamihim, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar rami. Nabi SAW, kalian akan menganggap kecil, menganggap ringan salat kalian dengan salat mereka. Kemudian puasa kalian dengan puasa mereka, bacaan Al-Quran kalian dengan bacaan Al-Quran mereka. Tapi mereka melesat dari agama ini sebagaimana melesat anak panah dari surga. Dalam hadis juga Nabi SAW menyebutkan, hum kilabun nar, hum kilabun nar, hum kilabun nar. Orang Khawarij mereka adalah anjingnya yang dimasukkan ke dalam neraka. Anjing-anjingnya neraka jahanam. Hum kilabun nar. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, jamaah sekalian, kalau seandainya aku menemui mereka, la'aqtulannahum qatla 'ad. Kemudian yang lain qatla Samud. Kalau seandainya aku bertemu dengan mereka,
Pada zaman Nabi SAW belum muncul. Maka aku akan membantai mereka, menghabiskan mereka sebagaimana Allah menghabiskan kaum Ad atau kaum Thamud. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang bisa menghabiskan mereka, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, dalam hadis riwayat oleh Muslim, bahwasanya setiap zaman akan datang kelompok Khawarij, dan setiap mereka muncul akan ditebas, akan dibinasakan. Muncul lagi, dia habiskan lagi, sampai yang terakhir mereka akan keluar bersama Dajjal. Kelompok yang terakhir dari Khawarij, mereka akan mengikuti siapa jemaah? Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Disebutkan kenapa dikatakan Khawarij, Syekh Abdul Razak menyebutkan ada dua sebab. Yang pertama, mereka keluar dari ketaatan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, wa kaffaru, dan mengkafirkan Ali. Begitu juga mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai musuh. Makanya yang membunuh Ali bin Abi Thalib siapa jemaah? Abdurrahman bin Muljam atau Muljim. Dan dia seorang Khawariji, seorang Khawarij. Bahkan ketika ditangkap jamaah, dia mengatakan, demi Allah aku telah membunuh salah seorang musuh Allah, katanya. Padahal Ali bin Abi Thalib siapa jamaah? Dan mengatakan, aku mendekatkan diri kepada Allah dengan membunuh orang tersebut. Sampai disebutkan karena perkataannya yang sesat, jamaah dipotong sama para sahabat lisannya. Benar-benar pemikiran Khawarij ini sangat dahsyat. Yang kedua, kharaju ala sunnah. Mereka dikatakan Khawarij karena mereka keluar dari sunnah. Fafaraquha, dan mereka memisahkan diri mereka dari sunnah. Sawa'an fi ma yata'allaqu bi waliyil amr aw bil masail ukhra. Sama saja berkaitan dengan mereka berlepas diri dari pemimpin yang sah. Karena Ahlussunnah meyakini tidak bolehnya keluar dari pemimpin yang sah, yang telah diangkat sebagai pemimpin, zaliman kana au adil. Walaupun pemimpin itu zalim, apalagi yang adil. Paham sih jemaah? Dan para ulama menyebutkan siapa saja yang tidak mau membaiat pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah seorang khawarij. Dan fi'lan jamaah, kata beberapa para ulama yang mendebat orang-orang Khawarij, asalnya dari hawa nafsu. Asalnya dari mana? Hawa nafsu. Atau mereka para pemuda yang kehilangan arah, salah mencari pembimbing dalam agama mereka. Salah seorang syekh, dan beliau sangat takhasus, sangat benar-benar meneliti seperti terjang Khawarij. Beliau menyebutkan, atau anak pernah berkisah di sini jemaah, tempat lain, sampai seorang jamaah sangat fanatik dengan Khawarij, yaitu mengkafirkan kedua orang tuanya. Bukan hanya mengkafirkan jemaah,
dibawa ke padang pasir. Kemudian disebutkan kepada kedua orang tuanya, wahai ayah ibu, mau enggak engkau menjadikan ketua kelompok kami sebagai pemimpin yang harus berbaikat? Kata kedua orang tuanya, aku tidak tahu dia, siapa dia. Maka kata anaknya, kalian berdua harus taat kepada pemimpinku ini. Kalau enggak kalian termasuk orang kafir dan aku bisa mendapatkan pahala kalau membunuh kalian. Ini apa jemaah? Dibunuh duluan. Dan menganggapnya sebagai ibadah. Terusak orang. Ini kisah nyata jemaah. Allahu musta'an. Innahu maqalun liman yahwa yurdi wa yafdahu. Yurdi maknanya akan menghinakan pelakunya di dalam kehidupan dunia, apalagi dalam perkara akhirat. Karena darah seorang muslim itu sangat berharga di sisi Allah dan orang-orang Khawarij sangat merendahkan. Masih lama ya, Orang dahulunya jemaah, kisah yang membuat Ali bin Abi Thalib akhirnya memerangi orang Khawarij karena anaknya Khabbab bin Abdullah bin Khabbab bin itu ketika berada di pasar, mereka mengetes Abdullah bin Khabbab. Tetapi Abdullah bin Khabbab tidak mau mengikuti pendapat mereka. Ana lupa riwayatnya. Apa yang disebutkan oleh Khalid? Akhirnya apa jemaah? Abdullah bin Khabbab dibunuh. Kemudian jemaah dikulitin. Kemudian ketika dia berangkat ke pasar bersama budak perempuannya yang sedang hamil, budaknya juga dibunuh. Kemudian yang sedang hamil, anaknya dibelah jemaah perutnya, kemudian ditusuk juga jadinya. Ini pendahulu mereka, karena pemikiran yang sangat terus. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Wa yafdah, yang akan membuat orang-orang menghinakan dan tampak keburukannya nanti di hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, yatrukuna ahlal awthan, yad'una ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal Islam. Orang-orang Khawarij itu membunuhi kaum muslimin, saudara mereka, tapi membiarkan orang-orang kafir. Ini merupakan keburukan yang sangat dahsyat sekali. Allah, waktu yang tidak bersama kita, insyaallah setelahnya kita akan bahas tentang kelompok Murji'ah. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.